Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana saudara Habib, sehat? PTS-nya udah beres? Udah. PTS PAS sih? PTS ya. Alhamdulillah pada kesempatan ini, tepatnya hari Sabtu tanggal 22 November 2025, kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran Al-Quran, diskusi dan juga keagamaan ya. Kali ini yang ingin Bapak sampaikan dan ingin didiskusikan, ingin tanyakan kepada Habib mengenai cita-cita, karena ini ada di dalam kata-kata ataupun motivasi dari para ulama. Coba menurut Habib, apa sih itu cita-cita? Impian, tujuan. Impian dan tujuan hanya itu saja? Ada lanjutannya enggak? Impian kan setiap orang punya. Impian, tujuan, pencapaian, terus kan setiap orang itu mah. Jadi ada secara umum, ada secara pribadi. Coba yang secara pribadinya terangkan. Impian, capaian. Ada ujungnya Jong, setelah impian, capaian, tujuan. Yang ingin setiap orang capai. Itu kan? Yang ingin setiap orang sampai gitu. Capaian, tujuan yang ingin dicapai istilahnya kan. Yang ingin tercapai dan tidak tercapainya itu tergantung dari usaha kita dan tergantung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi kan setiap orang memiliki cita-cita, tujuan, harapan. Kalau dalam perusahaan visi misi, benar gak? Nah seperti itu. Oke, Bapak tanya sekarang, apa sih cita-cita Habib? Secara pribadi terus, secara spesifikasi. Cita-citanya apa nih Habib? 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan. Bahkan nanti tahun 2045 Indonesia menjadi negara emas, menjadi negara superpower, 100 tahun lamanya setelah merdeka, yang insya Allah negara maju. Apa harapan dan cita-cita Habib? Nah, apa cita-cita? Coba, ini kan nanti Habib itu punya capaian, punya target dan punya setiap harinya itu punya target lah bahasanya gitu, yang ingin dicapai. Boleh nggak Bapak tanya seperti itu? Memang ini menyangkut pribadi, cuma kan tadi dari dicakupannya dengan nanti hadis ataupun keterangan yang ulama sampaikan. Kumlot. Amin, anjir, ingin kumlot. Bagus juga. Ingin kumlot aja. Berarti kalau kumlot kan bahasanya IPK-nya 3,4 lah, minimal 4 ya kumlot. Ada kumlot, Bapak juga ada kumlot 3,6. Ada semi kumlot kalau saya. Iya, ada di atas kumlotnya lagi. Kalau kumlot itu dari 3,6 sampai 4. Kalau kumlot itu fiksasi 4. Semi kumlot lah bahasanya. Yang pertama kumlot, oke. Mudah-mudahan Allah izinkan dan Allah doakan. Bapak doakan semoga tercapai. Kedua, itu kan sedang ya sekarang Habib jalani. Kita kan mahasiswa. Bukan siswa lagi, bukan orang yang tidak berpendidikan gitu istilahnya. Semi kumlot, amin. Itu yang pertama. Berarti tahapannya 3-4 tahun ke depan ya. Sekarang kan semester 3. Berarti 2-3 tahun lah tapi beres. Oke. Terus ada lagi. Bingung ya. Untuk
menjalankan usaha bisnis ada ke depan? Belum, belum, belum ada konsep dalam otak gitu kan. Iya, iya. Cuman harapan Bapak ya didoakan mudah-mudahan ya Apip jadi pengusaha. Bukan hanya amin. Tapi kan perlu action ya. Kalau amin semua orang bisa nyebut tidak amin. Bahkan Kristen juga nyebut amin. Gitu kan. Nah, itu dia. Gini. Bapak itu dulu ditanya sama guru ketika SMP, "Man, kamu ingin jadi apa? Man, kamu ingin?" Ya, saya ingin menjalankan. Saya ingin bermanfaat untuk jutaan umat, saya ingin bermanfaat untuk agama. Makanya Bapak mesantren. Setelah mesantren ya sambil sekolah. Setelah sekolahnya sambil belajar usaha, belajar jualan. Jualan. Itu kan ada tahapan-tahapannya dari jualan teh. Ya, misalkan tanya-tanya jualan, dari jualan ke usaha, dari usaha misalkan ke bisnis itu kan, dari bisnis ke investasi, dari investasi kolaborasi. Jazakumullah. Atur nuhun Bapak. Jazakumullah khairan. Gitu kan. Semuanya. Allahumma shalli ala dari investasi ya ke saham itu kan bisa saham, reksadana dan lain sebagainya. Itu ada targetan. Cuman mungkin tahapan Bapak karena Bapak itu ngeri ya bahasanya tidak bisa langsung cepat-cepat bisa besar gitu. Cuman alhamdulillah selama ini yang Bapak rasakan dalam arti yang berkembang juga gitu. Berkembang karena yang pertama orang tua hanya mendorong doa, kita yang melaksanakan, kita yang action. Itu bukan hanya kata-kata, ungkapan dan ide gitu, bukan hanya ide saja, tapi kita dilakukan dengan action. Ya alhamdulillah meskipun yang ngeri ya gitu kan tidak bisa langsung besar sekaligus. Ya, alhamdulillah menurut Bapak ini capaian yang secara pribadi gitu kan berkembang. Allah memberikan keberkahan dalam hidup Bapak itu ya, usaha berkembang, menjalankan ilmu mengajar ilmu ataupun sharing dengan orang lain bisa tercapai. Karena kan tidak sedikit teman Bapak juga yang dia mengajar tidak bisa gitu kan, usaha hanya biasa-biasa saja. Itu manusia kan, manusiawi itu. Karena tapi kan kalau manusia punya keinginan besar, punya visi misi, punya cita-cita tadi yang disebutkan, insya Allah dia itu akan to action gitu. Bukannya to idea, tapi to action. Bagaimana dia bergerak, bagaimana dia melakukan meskipun hanya sedikit tahapannya kecil, tapi dia terus bergerak gitu. Nah, harapan Apip, Bapak dan Apip ke depan mudah-mudahan Apip bisa to action. Tapi ya to action itu bukan hanya amin saja gitu. Amin udah banyak manusiawi ataupun secara ukhrawi, amin. Tapi to action. Jadi bergeraklah dan action lah gitu kan. Jalanin dulu sesuai dengan kemampuan sekarang, jalanin dulu gitu. Nanti juga lama kelamaan sesuai dengan perkembangan umur kita, perkembangan jiwa dewasa kita itu akan mengikuti. Sekarang visi misi terbesar Apip tadi itu ya kamlad gitu kan, atau semikumlad. Mudah-mudahan Allah Allah berikan kepada Apip, Allah kabulkan dan Bapak doakan semoga terkabul dan tercapai. Terus actionnya Apip juga terus lakukan sesuai dengan kemampuan Apip. Bagaimana ingin mencapai komplot itu, yang pertama mungkin tahapan-tahapannya ya, Apip harus sering kuliah, bener gak? Kan ingin komplot itu kan masih spesifikasi umum. Nah, tahapan-tahapan yang pertama berarti Apip harus rajin kuliah. Yang kedua, sebagian atau semua pelajaran diusahakan jangan tertinggal, kan? Jangan sekarang semester ini saya tinggalin satu mata pelajaran, jangan gitu. Nah, seperti itu. Jadi tahapannya harus diikuti. Yang ketiga mungkin perilaku dan adab kepada guru gitu kan, tidak ada kasus di kampusnya, tidak membuat onar gitu kan, onar yang jelek maksudnya. Kalau onar yang baik seperti prestasi itu bagus kan gitu.
Otomatis itu kumlotnya akan lebih di depan mata lah bahasanya kalau Apip misalkan membuat onar dalam kebaikan, dalam prestasi, bahasanya seperti itu. Yang ketiga mungkin ya kegigihan Apip ya. Kegigihan itu artinya keseriusan. Tadi kan ingin kumlot, yang alhamdulillah itu cita-cita mulia karena mahasiswa, tahapan yang ingin dicapai ke sana. Berarti belajarlah setiap mata pelajaran sungguh-sungguh gitu, seluruh mata pelajaran. Nah, dalam kajian kitab Alfiyah yang Bapak capai, yang Bapak dapatkan di pesantren, itu para ulama mengatakan auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Parpa bidomin wansiban pathan wajur kasron kadikirullahi abdahu yasur. Sebenarnya ini kalau diartikan secara spesifikasi bukan menjelaskan tentang cita-cita, tapi ini menjelaskan tentang kaidah ilmu nahu. Parpa maka harus merapakan, bidomin dengan domba, wansiba dan harus menasabkan, pathan dengan patah, wajarun dan harus mengejarkan, kasrotin dengan kasroh, kadikirullahi mengingat Allah, abdahu yasur Allah akan memudahkan. Nah di sini karena arti bukan dari spesifikasi tadi, diartikan secara orang mahasiswa, diartikan secara orang siswa, diartikan sebagai orang santri, diartikan sebagai orang pejuang gitu kan. Parpa bercita-citalah gitu kan, bidomin setinggi langit. Domah itu kan mengarah ke atas ya. Domah tahu di dalam Al-Quran di atas itu domah gitu. Wansiban dan beretika lah gitu. Wansiban itu artinya kan patah itu artinya kadang setara, lurus gitu kan, lurus ya. Nah etika, beretikalah yang mulia gitu, beretikalah yang mulia. Pathan wajur gitu kan, serta rendahkanlah hatimu. Pathan wajur, pathan itu di sini nih, hati. Pathan wajur, rendahkanlah hati kita, hati. Insya Allah kazikrullahi abdahu yasur, insya Allah dirimu akan mendapatkan kemudahan. Jadi insya Allah Apip akan mendapatkan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu tadi, jadi punya cita-cita yang tinggi gitu kan. Setelah mempunyai cita-cita yang tinggi, terus beretika, bagaimana kita dengan orang tua, bagaimana kita dengan guru kita, dengan dosen kita, bagaimana kita dengan bawahan kita, adik kelas kita. Itu etika masuknya, etika adab ya, baik cara berbicara, baik cara perilaku gitu kan, baik cara keseharian itu menyeimbangkan. Bagaimana misalkan Apip berbicara dengan Bapak, bagaimana Apip berbicara dengan Ahmad, adik Apip sendiri gitu ya. Itulah insya Allah dirimu akan mendapatkan kemudahan. Insya Allah artinya insya Allah Apip akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi segala apa yang Apip cita-citakan yang mulia tadi, ingin kumlot gitu ya, Allah akan berikan kemudahan. Kenapa Allah akan memberikan kemudahan? Karena kita memiliki cita-cita yang mulia, kita memiliki visi yang mulia, kita memiliki tujuan yang mulia di hadapan Allah. Karena apa yang Apip cari itu adalah ilmu. Ilmu itu sumbernya dari mana? Ilmu itu sumbernya dari mana coba? Oke, contoh gini, Apip sekarang mendapatkan informasi dari Bapak. Apakah Bapak bisa mendapatkan seperti ini kalau tidak izin yang maha kuasa, kalau tidak ada izin yang maha tinggi, kalau tidak ada izin yang maha besar? Benar gak? Itu kita dapat ilmu itu dari manusia sebenarnya. Dapat informasi dari manusia, kita mendapat informasi dari handphone, dari televisi, dari internet, dari AI. AI yang buatnya siapa? Manusia dapat informasi dari mana? Dari Allah. Masuk akal gak? Ya sekarang kan gini, Apip misalkan nulis di AI, di ChatGPT, tahu kan? Itu media-media elektronik, di Google. Itu kan keluar misalkan, bagaimana supaya kita jadi kumlot, brevet, nah, di AI, brevet di Google.
itu Google itu sebenarnya udah menyiapkan teks itu. Siapa yang buat? Manusia. Manusia itu bisa membuat elektronik disimpan misalnya berapa juta giga gitu kan, berapa juta giga disimpan dalam sebuah elektronik, dan itu masuk kategori bukan kaligrafi, apa namanya, algoritma elektronik ada masuk. AI itu sebenarnya dari algoritma. Apa yang kita tanyakan ke AI akan menjawab sebaik mungkin. Di HP ini akan ada AI, benar kan? Tuh, di HP kita ini. Tuh. Mana AI-nya? Kok nggak ada? Nah, ini AI kan? Tuh, Meta AI. Itu sebenarnya udah merangkul seluruh pertanyaan manusia yang akan ditanyakan oleh AI. Begitu juga Google, begitu juga ya Gemini kan, sekarang yang Gemini AI, terus ya apa aja lah berbasis elektronik. Nah, seperti itu. Maka insya Allah ketika ini dikembalikan lagi kepada Allah, seluruh cita-cita kita, tujuan kita, visi misi kita ke depan, visi misi Apip ke depan bisa tercapai. Kalau Bapak visi misinya, kalau masih kuliah sama seperti Apip tadi. Kalau masa kuliah sekarang mah Bapak ingin lebih banyak bermanfaat untuk orang lain. Dalam artian visi misi hidup Bapak itu ingin memperbanyak gitu kan kebaikan apapun itu untuk orang lain, baik bisnisnya, baik mengamalkan ilmunya, kan, baik sosialnya, baik misalkan ya kebahagiaannya. Seperti si Sule kan, si Sule itu sebenarnya bener nggak membahagiakan orang lain kan? Sule artinya dia membahagiakan orang lain dengan apanya? Dengan lucunya, dengan apa disebutnya kalau orang-orang itu teh? Humorisnya apa disebutnya? Komedinya, betul. Makanya ada stand up komedi gitu kan. Di setiap kampus ada stand up komedi misalkan dengan komedinya. Stand-nya kan berdiri kan. Komedi teh piseureun. Jadi dia berkomedi sambil berdiri gitu kan. Kalau diartikan secara ini ya. Tapi Allah apakah benar apakah salah gitu? Benar enggak? Stand kan berdiri. Stand up komedi. Komedi kan lucu, jadi besarian, bahagia nih. Nah makanya dibuatlah sama adik-adik Sule siapa di setiap kampus tembak komedi gitu kan. Nah kesana. Tuh. Jadi intinya kita dikembalikan lagi kepada Allah sebenarnya. Sumbernya intinya Allah. Jadi kita dapat ilmu, dapat makanan, dapat apapun. Coba lihat sumbernya, dari sumbernya. Kita misalkan jalan kaki itu di bumi diinjak-injak setiap hari oleh kita. Marah gak dia? Contoh misalkan kalau bumi ini bisa, ya pasti bisa lah mendengarnya dan merasakan. Tapi dia tidak mungkin komen kan, istilahnya tidak mungkin. Afif kenapa sih ini diinjak, saya gak mau diinjak. Padahal udah biasanya dia seperti itu. Jadi menerima bumi, haknya dia. Silakan saya injak, tapi saya akan menjadi saksi kebohongan kamu nanti di akhirat. Tadi gitu kan. Silakan saya janji bagi, kata bumi, injak-injak sama kamu silakan. Tapi nanti kelihatan kamu melakukan dosa, saya akan jadi saksi. Kata bumi. Karena saya ada di sampingmu. Kemanapun kamu singgah, baik di Arab maupun di Prancis, di Australia, di mana, saya tetap bumi. Gitu. Nah, jadi sebenarnya ini bumi kita tidak bisa mengelak dari ciptaan Allah karena sangat berkaitan dan sangat perputaran siklus sensasinya itu berjalan. Kita bisa hidup, minum dari mana? Bisa hidup nih dari air. Air dari mana? Air dari laut. Contoh aqua dari macam aqua. Banyak dari laut kita minumnya asin tuh. Minum dari air misalkan dari pegunungan lah contoh atau ya. Pegunungan kan aqua minumnya. Aqua bukan air. Atau air mineral gitu kan dari Saripati pegunungan. Gunung yang nyiptakin siapa? Air ada air di gunung dari mana? Kalau gunungnya gundul ada airnya enggak kadang?
bener nih. longsor. Kayak gunung kalau misalkan ya ada pohon-pohonnya, itu di bawahnya akan terciptalah apa namanya mineral gitu kan, ada akan tercipta mineral. Artinya mineral itu cai jadi lah gitu kan, makanya disebutnya mineral gitu kan ya. Cai jadi itu bahasa Sundanya apanya hulu air gitu kan, hulu air, cai jadi, cai kahuripan, cai yang tumbuh dari bawah tanah kan. Bawah tanah itu sebenarnya dari atasnya ada pepohonan, ada tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh diresapi oleh tanah. Dari tanah itu apa mineral jadi gitu kan, mineral cai jadi. Tapi ada yang aneh di dunia ini. Contoh di Arab. Ada pepohonan di Arab, di Mekah. Di Mekah ada pepohonan? Nggak tahu. Udah belum kesana kan. Tapi kenapa di Mekah ada cai jam-jam coba? Nah itu dia kekuasaan Allah. Kan tadi kata Apip kalau tidak ada apa namanya? Kalau tidak ada pohonnya tidak akan jadi air kan. Nah itu di Mekah kan air jam-jam tidak ada pepohonan di atasnya, bebatuan. Contoh di bawah tanah itu ada air yang mengalir mineral jadi sendiri. Sampai sekarang itu tidak apa? Tidak padam, tidak henteu cai jam-jam. Terus ngalir, diminum oleh jutaan umat seluruh dunia. Itu kayak oasis ya. Masuk akal gak itu? Masuk akal gak? Itu bukan akal lagi yang berbicara, tapi iman. Iman kita yang berbicara. Itulah kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah itu kadang tidak masuk akal di manusia, tapi bisa terjadi. Benar gak? Contohnya kita misalkan tidak mungkin mendapatkan uang 1 miliar, tidak mungkin mendapatkan uang 1 triliun misalkan kan, seperti itu. Tapi kalau kata Allah jadi, bisa jadi itu. Benar gak? Hairul Tanjung, apa Hairul Tanjung yang memiliki Trans Studio Bandung, yang memiliki Transmart, yang memiliki media CNN, yang memiliki media Trans 7, Trans TV, CNBC. Kata orang dulu dia orang miskin. Dulu untuk jajan juga susah. Untuk kuliah sampai menggadaikan sarung tenun ibunya, saking miskinnya. Kuliahnya di UI dulu. Tapi kenapa sekarang dia triliunan, milioner, triliuner? Berapa kekayaan Hairul Tanjung? Kurang lebih 200 triliun kekayaan beliau. Orang muslim sama seperti kita. Kan dulu mah ketika sesama bapak sesama Habib, Hairul Tanjung tidak mungkin saya bisa mendapatkan uang seperti ini. Tapi nyatanya bisa kan? Tuh, kalau Allah sudah meridhoi atas kehendaknya, kehendak manusia, atas visi misinya manusia, atas tujuannya manusia, bisa terjadi. Benar gak? Terjadi itu kekuasaan Allah. Makanya kalau kita udah berbicara Allah, kita berbicara sumber utama, Allahu Ahad, Allahu Samad, Allah yang satu, tidak ada yang tidak mungkin. Benar gak? Setuju gak? Masuk akal gak? Ya, supaya jadi ilmu ya, ilmu untuk Habib, ilmu untuk Bapak, ya, ilmu untuk kita semua ini. Dalam artian kita diskusi ini bukan hanya diskusi omon-omon gitu, bukan hanya diskusi ataupun ngaji yang tidak ada artinya. Kita diskusi dan ngaji itu yang subhanallah, ternyata begitu luaslah kekuasaan Allah, begitu benarnya kita harus segala diserahkan kepada Allah, ya. Amaliyah kita, perbuatan kita, ibadah kita ke sana. Jadi kan ini Bapak sebenarnya bagian dari dakwah ya. Bagian dari dakwah itu secara personal, 4 mata kan. Ya, kalau misalkan dakwah seperti Jujun Junaidi, Dasar Latif, itu kan dakwahnya secara panggung ataupun secara jamaah lebih banyak. Kalau kita dakwahnya perorangan, diskusi.
Ini bagian dari dakwah. Bahwasanya Allah Maha Besar. Allah Maha segala-galanya. Semuanya tidak bisa dilibatkan selain Allah. Semuanya kembalikan lagi kepada Allah. Kekuatan kita, energi kita, kesungguhan kita, harta milik kita milik Allah. Coba mobil aja, mobil pikirkan oleh kita. Mobil apa? Oh, ada telepon. Ya, nanti jadi. Mobil menurut Habib dari mana sumbernya? Mobil. Sumbernya Ya, sumber kita lihat sumber dulu mobil. dari pabriknya, Pabrik dari mana asalnya? dari yang punya. Dari yang bikin kendaraan. Yang bikin kendaraan. Baik, yang bikin kendaraan dari mana lagi sumbernya, so? Kita ambil ke yang satu, sumber utama nanti.